Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Abdillah dengan NIM 210911616424 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu analisis dan desain perangkat lunak dengan studi kasus website sistem informasi uang kuliah tunggal pada Universitas Pulau Warman. Nah, jadi analisis desain perangkat lunak itu adalah merupakan suatu proses dalam pengembangan software yang berfokus pada analisis kebutuhan sistem dan perancangan desain. Adapun tujuan dari ini adalah untuk memahami kebutuhan pengguna, mengurangi kesalahan seperti saat melakukan coding, dan membuat sistem itu menjadi terstruktur dengan jelas. Adapun tahapan yang dilakukan untuk melakukan analisis sistem itu yang pertama itu ada mengidentifikasi masalah, mengetahui kebutuhan sistem, mengidentifikasi aktor. Kemudian yang kedua, desain sistem. Untuk melakukan desain suatu sistem itu yang pertama membuat use case diagram, activity diagram, dan membuat database design. Adapun identifikasi masalahnya, yang pertama itu seperti server error dan lemot saat mulai melakukan pembayaran UKT. Yang kedua, verifikasi dokumen yang masih tidak optimal. Yang ketiga, kurangnya update real time terkait status pengajuan keringanan UKT. Kemudian ada kebutuhan sistem. Jadi yang pertama itu mahasiswa itu bisa melakukan login. Kemudian mahasiswa juga bisa melihat kategori UKT-nya. Kemudian mahasiswa juga bisa mengajukan keringanan terkait UKT. Dan untuk admin admin itu bisa juga melakukan login sebagai admin, kemudian dia bisa melakukan verifikasi pengajuan, kemudian mengelola data UKT, kemudian admin juga bisa melakukan update status terkait pengajuan. Adapun eh, aktor yang ada itu yang pertama ada mahasiswa, kemudian admin, dan berikut ini adalah contoh sederhana dari use case diagramnya. Nah, jadi eh, mahasiswa itu melakukan keringanan, memilih menu keringanan, kemudian memilih menu UKT. Setelah dia memilih menu UKT, mahasiswa akan diberikan pilihan eh, terkait eh, eh, pilihan terkait UKT yang diberikan, seperti pertama ada pembayaran UKT, pembayaran UKT 50%, dan pembayaran UKT berangsur. Setelah mahasiswa memilih, kemudian mahasiswa akan disuruh untuk mm, mengirim dokumen yang diperlukan. Setelah dokumen dikirim, maka admin yang mengelola data UKT ini akan memverifikasi eh, ajuan dari mahasiswa, dan kemudian admin akan menentukan hasil dari verifikasi tersebut. Kemudian ada activity diagramnya. Nah, setelah yang pertama itu eh, login, nah, mahasiswa akan melakukan login. Di sini kemudian ada verifikasi. Jika verifikasi loginnya itu gagal, maka dia akan kembali ke menu login. Jika berhasil, maka mahasiswa akan diarahkan ke menu dashboard, yang mana itu terdapat eh, menu keringanan UKT. Dan di menu keringanan UKT ini eh, mahasiswa akan dihadapkan beberapa pilihan. Yang pertama, pembayaran UKT 50%, pembayaran UKT, dan pembayaran secara berangsur. Setelah mahasiswa memilih dari
Ketiga pilihan ini, mahasiswa akan disuruh untuk mengirim eh, dokumen apa saja yang diperlukan. Setelah mahasiswa mengirim dokumen yang diperlukan, akan diverifikasi oleh admin. Setelah diverifikasi, admin akan memberikan eh, informasi apakah eh, pengajuan dari mahasiswa tersebut disetujui atau ditolak. Dan selanjutnya adalah database design. Dan di sini ada tabel mahasiswa, UKT, tabel pengajuan, dan admin. Dan kardinalitas dari mahasiswa, tabel mahasiswa dan UKT itu adalah one to one, yang artinya satu mahasiswa hanya memiliki satu UKT. Kemudian tabel mahasiswa dan tabel pengajuan, kardinalitasnya adalah one to one, yang dimana eh, satu mahasiswa hanya boleh memiliki satu pengajuan, dan satu pengajuan hanya boleh dilakukan oleh satu mahasiswa. Dan kardinalitas dari tabel pengajuan dan tabel admin adalah many to many, yang dimana banyak pengajuan bisa diverifikasi oleh banyak admin, dan banyak admin bisa memverifikasi banyak pengajuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.